Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, dalam percakapan dengan Tuhan Yesus di Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8, iblis mengucapkan satu kalimat yang tidak dibantah oleh Tuhan Yesus. Iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus maksudnya. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, ku di sini iblis, dan aku si iblis memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuhan Yesus tidak membantah pernyataan itu. Tuhan Yesus tidak menolak pernyataan itu. Ini berarti bahwa iblis memang memiliki kekuasaan atas materi. Di dalamnya termasuk kekayaan dan keindahan dunia. Pertanyaan yang bisa muncul adalah, bukankah dunia ini diciptakan untuk manusia? Atau sebenarnya iblis juga memiliki kekuasaan? Seharusnya manusialah yang mewarisi bumi. Manusialah yang harus menjadi penguasa tunggalnya, dibawahi oleh Tuhan semesta alam. Untuk itu, saudaraku, manusia harus terlebih dahulu menaklukkan dan menguasai bumi ini. Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita akan baca bersama. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara sekalian, ada 5 kata yang patut kita perhatikan di dalam teks tersebut, saudaraku. Beranak cucu, para. Begitu dalam teks bahasa Ibrani-nya. To bear fruit. Grow. Bertambah banyak, increase. Multiply. Kata ketiga, dari sini saya mulai mau berbicara agak lebih dalam. Penuhilah. Kata-kata ini bisa merupakan kata-kata yang bersinonim, karena begitulah gaya bahasa sastra. Tetapi juga bisa punya makna. Sudah beranak cucu, diulangi lagi bertambah banyak. Tetapi ketiga, penuhilah bumi. Nah, kata penuhilah di sini dalam bahasa Ibrani-nya mala. Kata mala berarti bisa consecrate, yang artinya menguduskan atau menyucikan. Ini yang menjadi pertimbangan walaupun tidak terlalu sangat penting untuk kita gali. Sebab ada kata-kata penting yang belakangan nanti kita akan gali, saudaraku. Tapi kata ini bisa mengesankan bahwa bumi diharapkan dipenuhi oleh keturunan manusia, bukan oleh oknum lain. Dan cara membersihkan suatu bejana yang berisi air keruh adalah menggantikannya dengan air bersih. Apa artinya penjelasan ini? Nanti akan saya ulang. Tetapi saya ingatkan, supaya saudara jangan terlalu bingung. Ada miliaran planet, tetapi Tuhan bisa menciptakan Eden atau Firdaus di bumi. Di bumi di mana iblis dibuang. Ini kuncinya. Ini kunci penting. Jadi bumi ini Firdaus yang rawan. Manusia bisa ditempatkan di banyak planet. Hari ini ilmu astronomi begitu hebat. Dan kita bisa membaca. Bukan miliar, bisa triliun planet. Bukan miliar, bisa triliun.
Nah, Tuhan kok membuat satu taman Paradeisos, Firdaus di bumi di mana ada iblis. Nah, ini kunci penting yang harus saya kemukakan. Tuhan berkata penuhi. Ya, jangan dipenuhi yang lain. Nah, kata yang berikut ini yang penting. Taklukkanlah. Kabash. Yang artinya bisa bermacam-macam, saudaraku. To treat down, keep under, bring into subjection. Yang pada dasarnya artinya menguasai atau membawai dalam konteks kekuasaan. To conquer. Menaklukkan. Taklukkanlah itu. Lalu kata yang terakhir, berkuasalah. To have dominion. Kata ini radah yang artinya mirip dengan rabas, to treat down. Tetapi lebih berarti to reign atau to rule, memerintah. Juga bisa berarti to take atau mengambil. Sekilas dari etimologi beberapa kata yang saya kemukakan ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ya. Tentu saya ingatkan kepada saudara sekalian bahwa kebenaran tidak bisa diwakili oleh kata walaupun itu bahasa Ibrani sehebat apapun. Tidak bisa. Hikmat dibutuhkan. Relasi dengan ayat-ayat yang lain tetap dibutuhkan. Penjelasan ini menyiratkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan untuk berjuang. Nah, kata ini pasti orang tidak suka. Dan saya juga tidak memahami selama puluhan tahun. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi, yang sama dengan menguduskan tadi. Lalu taklukkanlah, lalu berkuasalah. Kita tidak bisa membantah bahwa kata-kata tersebut, ya, merupakan satu signal atau isyarat yang jelas bahwa manusia diciptakan untuk berjuang. Diciptakan untuk berjuang. Kalau Bapak Ibu menerima konsep ini, pola berpikir sudah akan berubah nanti. Saya sudah berubah. Perjuangan ini bukan suatu perjuangan yang menyakitkan. Tetapi bisa dilakukan dengan sukacita sebagai kegembiraan. Sebab memang manusia diciptakan untuk melakukan kehendak penciptanya. Dan kegembiraan itu harus sama dengan kegembiraan Tuhan Yesus atau kesediaan Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4:34, Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Perjuangan yang saya maksud ini adalah perjuangan melakukan kehendak Bapa. Maka kita mulai akan bertanya nanti, kenapa sih Adam mau menjadi seperti Allah? Maksudnya apa sih? Kurang apa sih? Gitu. Mestinya, saudaraku sekalian, itu perjuangan yang menyenangkan. Kalau anak menghormati orang tua, dan anak mencintai orang tua, membela orang tua, berjuang membela orang tua, itu harus merupakan kesenangan, kebanggaan, bukan untuk kesombongan tentunya. Nah, nanti kita akan belajar bahwa ketika kita menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, kita memiliki perjuangan, bukan berjuang mencari hidup, tapi berjuang mewujudkan rencana Bapa di surga. Saya minta Bapak Ibu serius memperhatikan saya. Karena hal ini pasti Bapak Ibu belum pernah dengar. Atau paling tidak sebagian besar tidak pernah mendengar. Kalau saya harus mengatakan jujur, saya belum pernah membaca buku yang menuliskan hal ini. Orisinil saya gumuli sendiri. Jadi kalau selama ini orang memandang Firdaus adalah tempat orang beristirahat, sangat keliru.
Sangat keliru. Firdaus adalah awal perjuangan manusia yang diciptakan Tuhan. Firdaus, Eden, yang diciptakan Tuhan itu awal perjuangan manusia yang diciptakan Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menghentikan perjuangan tersebut karena manusia tertawan. Iblis bisa menggantikan posisi manusia. Iblis bisa berkuasa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, memang pertanyaan adalah kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah iblis bisa menyerahkan kekayaan atau materi dunia ini kepada seseorang? Bisa saja, tapi kemungkinan kecil tidak. Kalau manusia bisa menaklukkan bumi, kalau manusia bisa berkuasa, kuasai bumi, jadi gak ada orang yang berat. Amin. Masih bersama saya, saudara? Logikanya begitu. Logikanya begitu. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa menghentikan perjuangan tersebut. Karena manusia tertawan. Iblis menggantikan posisi manusia. Iblis berkuasa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah iblis bisa berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Timbul kecurigaan. Boleh dong curiga. Jangan-jangan ada semacam MOU antara Tuhan dan iblis. Kalau manusia bisa kamu taklukkan, ambil bumi. Kamu berkuasa untuk menggunakannya. Maka dia berkata, Adam jangan kalah ya. Conquer. Taklukkan. Kalahkan. Tawan. To have dominion. Raja. To sit down, to reign, to rule. Memerintah. Kabash. Untuk menguasai atau membawahi. Jadi, prinsip penting yang harus saya beritahu kepada saudara yang pertama, jangan berpikir kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak punya perjuangan. Firdaus bukan tempat orang beristirahat. Firdaus tempat orang berjuang. Tempat manusia harus berjuang. Dan jangan saudara bayangkan bahwa Firdaus itu hanya sepetak. Bisa saja pusatnya di sekitar Iran, karena di sana ada Efrat dan Tigris. Pison Gihonnya memang tidak atau belum ditemukan. Tapi bumi inilah Firdaus itu. Dan Tuhan memberi mandat, taklukkan, kuasai itu. Ini perjuangan. Penuhi. Mala. Taklukkan. Kabas. Berkuasalah. Radah. Ini akan menjadi revolusi besar dalam pemikiran banyak orang Kristen. Tidak mungkin, saudaraku, manusia hanya istirahat, rileks di taman itu. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk berjuang. Ingat tadi, kenapa Tuhan menciptakan taman di mana si iblis bisa masuk. Jadi Firdaus itu adalah tempat awal perjuangan manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa menghentikan perjuangan tersebut. Karena manusia tertawan. Nah, pertanyaannya kan adalah seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Tuhan Yesus datang ke dunia? Jawabnya tentu tidak. Dan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang melawan iblis? Siapa yang mengalahkan iblis? Nah, langsung Anda bisa menjawabnya dengan mudah di sini. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat iblis berkuasa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Iblis bisa menjadikan kekayaan dunia ini sebagai umpan untuk menarik makhluk manusia menjadi pengikut abadinya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, percintaan dunia yang sama dengan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa.
Manusia menjadi manusia yang tidak berjuang bagi Tuhan. Hari ini kita melihat manusia berjuang hanya untuk hidup di bumi, untuk eksistensinya. Oke, saya mulai dari Adam dulu. Kejatuhan manusia dalam dosa sebelum zaman Tuhan Yesus membuat manusia tidak lagi berjuang untuk Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali nanti darah Yesus. Nah, kalau bicara soal darah Yesus, Anda jangan lihat bendanya. Jangan lihat bendanya, harus lihat meaningnya. Iblis takut sama darah Yesus, bukan bendanya. Kalau bendanya Tuhan Yesus sudah menggores darahnya sebelum dia disalib, iblis takut. Yang ditakuti iblis ketaatannya. Jadi darah Tuhan itu merupakan representasi dari kemenangan Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Makanya ketika dia sudah menumpahkan darah, walaupun belum bangkit, dia bisa turun ke kerajaan maut, dia bisa membebaskan orang yang tertawan. Amin. Nah, kalau kita membaca Alkitab bahwa kebangkitannya itu menunjukkan kemenangannya, artinya saudaraku, bahwa dia sudah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Walaupun dia anak, dia belajar taat, dia menaikkan doa dengan ratap tangis. Dan Bapak, ya, karena kesalehannya, dia berdoa dengan ratap tangis kepada Bapak, dan karena kesalehannya, ia didengar. Ia berdoa dengan ratap tangis kepada Bapak yang berkuasa melepaskan dari maut. Maka kebangkitannya menunjukkan Bapak menilai, ya dia nggak salah sama sekali, menang. Tapi sebenarnya begitu Tuhan Yesus salib, sudah menang. Sudah menang. Nah, proklamasi pengesahan kemenangan itu dengan kebangkitannya. Amin. Jadi kalau kita berkata darah Yesus, iblis takut. Nanti dulu, saya mau beritahu kepada saudara. Kalau kita bicara darah Yesus, iblis akan mengakui kekalahannya. Disitulah kekalahan iblis. Kalau Yesus menang, kita harus menang. Kalau kita mengatakan darah Yesus, menggunakan darah Yesus, kita harus menang seperti Yesus menang. Tidak bisa sembarang orang bilang darah Yesus. Iblis tidak takut. Paham? Jadi jangan mistik. Darah itu yang berkuasa. Tidak. Ya tentu karena darah itu representasi dari kemenangan Tuhan, maka akan pasti terbukti kedahsyatan kuasa darah Tuhan. Tetapi bukan pada bendanya, meaningnya. Amin. Nanti lain waktu saya jelaskan soal ini. Saya perlu penjelasan khusus. Mari kita kembali ke pokok masalah. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak berjuang bagi Tuhan. Perjuangan manusia hanyalah perjuangan untuk hidup di bumi sambil menunggu penggenapan datangnya anak Allah yang mengalahkan iblis nanti. Kasihan ya. Jadi manusia hidup sebelum zaman Yesus itu hanya mempertahankan eksistensi. Bisa hidup, melestarikan hidup di bumi. Sebelum zaman Tuhan Yesus manusia hidup hanya untuk hidup. Saudara bisa ngerti maksud saya? Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, manusia hidup hanya untuk hidup. Nanti kita melihat kedatangan Tuhan Yesus itu akan manusia bukan hidup hanya untuk hidup, tapi hidup untuk berjuang melanjutkan rencana Allah semula untuk menang melawan iblis. Dan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kaget nggak kita dengar begitu? Saya mempersiapkan khotbah ini kaget. Karena kita sudah biasa hidup dalam kewajaran. Aku sekolah, aku kuliah, kerja, aku nikah, aku punya anak. Aku berjuang untuk hidupku. Manusia itu kehilangan hidup sebenarnya. Direnggut oleh iblis. Dan sekarang kalau Tuhan menyelamatkan kita, hidup kita itu milik Tuhan. Nah, siapa yang mau mengerti hal ini? Siapa yang mau nurut? Saya khawatir bagi bapak ibu yang sudah lama hidup dengan cara hidup yang salah. Gak bisa diperbaiki lagi. Pasti gak bisa. Nanti kalau lihat hidup orang yang habis-habisan untuk Tuhan, dikatakan itu ekstrim, berlebihan itu. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia itu berjuang hanya untuk hidup. Kalau kita masih tidak mau nurut, tidak mau ngerti, Anda nggak kenal keselamatan dalam Yesus Kristus.
Anda nggak menemukan keselamatan dalam Yesus Kristus. Begini saudara. Sebenarnya peperangan melawan iblis sudah dimulai di Firdaus ini. Yang namanya Eden. Peperangan sudah mulai di sini. Maka tadi saya katakan bahwa perjuangan dimulai dari Taman Eden. Jangan berpikir bahwa Eden itu tempat orang rileks. Tidak, di situ ada iblis. Dialog antara Hawa dan ular itu belum tentu terjadi sekali, belum tentu. Bisa berulang kali. Bisa. Bisa bukan satu kali, saudara. Ini perjuangan. Tapi manusia kalah. Mati manusia. Dari yang saya pahami, dan saya tough ini, kuat. Bahwa manusia mestinya mengalahkan iblis. Dan itu nanti kita akan tahu, kita akan memahami. Ya. Ketika kita melihat kehidupan Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis. Ketaatannya. Dia menang. Menang dari mana? Dia bisa bangkit. Bangkitnya karena, kata Ibrani mengatakan, dia saleh. Karena kesalehannya, doanya didengar. Betul? Karena ketaatannya bukan kan dia anak Allah. Kalaupun dia Allah anak, dia tidak taat, dia tidak akan pernah bangkit. Masih bersama saya? Pasti manusia yang harus mengalahkan iblis. Tidak mungkin Tuhan taruh manusia di bumi di mana sepertiga malaikat yang memberontak jadi setan dibuang di bumi. Nah, sejak kejatuhannya ini, manusia tidak pernah berjuang untuk Tuhan. Kecuali satu bangsa yang dipersiapkan untuk mewarisi pengelanakan Allah. Yaitu bangsa Israel. Yang dimulai oleh Abraham. Maka Abraham itu orang pertama yang punya jiwa musafir. Saya nggak bisa bicara soal musafir kalau belum menjelaskan kenapa jadi musafir. Bumi ini namanya rumah siapa? Rumah manusia. Kok jadi musafir di sini? Itu yang harus jelaskan. Pak, mau bicara musafir ke sini-sini. Kalau nggak mau ngomong di sini, saya nggak bisa ngomong kenapa jadi musafir kita. Mestinya kita tidak mau jadi musafir. Bumi ini surga. Eden, Firdaus buat kita. Jadi sejak itu manusia tidak pernah berjuang untuk Tuhan. Nggak pernah. Nggak ada yang berjuang untuk Tuhan. Nah, ada orang-orang pilihan yang mengambil bagian dalam rencana Allah. Abraham misalnya. Maka Tuhan protek Abraham khusus. Diberkati khusus. Oke? Kalau sekarang Anda mau minta berkat Abraham, boleh. Tapi harus hidup seperti Abraham. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, peperangan mulai lagi. Wah, itu hebat. Baru nyambung-nyambung itu firman Tuhan. Aku datang bukan bawa damai, bawa pedang, perang. Di Lukas 11 itu ya. Kalau ada penguasa menguasai rumah, dia tenang, gak ada yang ganggu. Begitu datang yang lebih kuat, itu Tuhan Yesus itu. Merebut. Itu maksudnya. Ini begitu salib, perang. Manusia menjadi manusia yang tidak berjuang bagi Tuhan setelah jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita membaca Alkitab, saudaraku sekalian, di Matius 13:17, nabi-nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Jadi ada jeritan dalam hati orang-orang benar dan nabi-nabi itu. Yang bunyinya kira-kira begini. Apakah hidup itu hanya begini? Enggak. Bukan hanya begini. Apakah hidup itu hanya begini? Enggak begini. Kamu akan tahu apa itu hidup nanti kalau ada dia datang dari tahta Bapa. Memberitahukan kepadamu apakah hidup itu. Maka Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Sampai di sini masih ikut saya? Paham? Tidak mungkin Tuhan tidak mempertemukan manusia dengan iblis. Tidak mungkin. Memang Tuhan bikin gara-gara.
Memang Tuhan bikin gara-gara menempatkan manusia di mana ada iblis. Memang Tuhan bikin gara-gara. Kalau yang saya yakini, pasti Tuhan menghendaki manusia mengalahkan iblis. Sederhana. Jangan makan buah itu. Sederhana. Manusia diajar untuk menghormati Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Itu ketaatan tidak bersyarat. Nanti saya jelaskan di belakang. Tanpa pertanyaan, taat saja. Dan itu sudah dimulai dari Abraham. Ketika Abraham keluar, Ur-Kasdim menyembelih anaknya Ishak. Nih, kayak begini nih loh. Tapi Abraham tidak bisa menjadi model. Karena belum waktunya. Harus Mesias datang dulu. Yang sempurna. Abraham tidak sempurna. Banyak gundiknya. Banyak hal yang salah dalam diri Abraham. Termasuk ketika dia mengambil Hagar tanpa komunikasi, konsultasi dengan Bapa di surga. Nah, di bumi ini pun manusia tidak bisa nyaman sebab wanita mengandung dan melahirkan dengan penuh kesakitan. Tanah menjadi terkutuk dengan berusaha payah manusia akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Kasihan. Bumi menumbuhkan semak duri dan rumput duri. Tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanan bagi manusia. Manusia akan berpeluh dalam mencari makanan sampai mati. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kemungkinan wanita melahirkan tidak mengalami sakit. Itu logika. Karena sebelumnya, karena Tuhan berkata, karena ini sakit nanti kamu. Manusia bisa menikmati tanaman Tuhan sehingga tidak perlu berpeluh. Walaupun dalam kurung tetap bekerja. Peluh menunjuk penderitaan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan di bumi ini. Sebab bumi terhukum, terkutuk. Manusia harus berjuang menanggung semak duri dan rumput duri. Semak duri dan rumput duri. Semak duri, rumput duri. Kira-kira bedanya apa coba? Pusing gak kira-kira kita? Kalau semak gede, rumput kecil. Ya apa bedanya? Nah itu mungkin bahasa ini kali Pak. Bahasa sastra. Bisa. Tapi semak duri dari kata couch. Yang artinya thorn. Thorn. Duri. Sedangkan rumput duri terjemahan dari dar. Yang arti sebenarnya tidak jelas. Uncertain derivation. Tapi diterjemahkan juga semak. Tetapi saya nggak mau berkutat di situ. Sebab ingat, bahasa pun tidak bisa membuka rahasia. Kecuali kita mengerti relasinya dengan penjelasan yang lain. Akhirnya juga diterjemahkan sama thorn, duri. Tapi sebenarnya dar bisa menunjuk sesuatu yang asing yang akan muncul di bumi, yang akan menyusahkan manusia. Dar bisa menunjuk segala sesuatu yang bisa muncul yang buat manusia tidak menikmati bumi ini secara ideal. Karena pelanggaran manusia terhadap kehendak Allah, manusia terkungkung dalam kehidupan yang hanya melanjutkan eksistensinya di bumi dengan susah payah. Seharusnya masalah makan dan minum bukan persoalan sama sekali. Tuhan sudah menyiapkan. Jadi makananmu, buah-buah ini jadi makananmu. Tidak masalah. Yang jadi masalah, taklokan si kunyuk. Percaya nggak saudara? Loh kok nggak ada amin? Coba dipikir, kalau Anda nggak siap mikir, saya kasih tahu, Anda pikir renungkan. Bekerja tetap, tapi tidak susah payah. Tidak ada onak dan duri. Makan minummu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, taklukkan. Ada banyak rintangan lain yang harus kamu taklukkan. Yang harus kamu kalahkan. Ada perjuangan yang lebih berat. Kalau Anda nggak siap, Anda mesti pelan-pelan merenungkan. Seharusnya masalah makan dan minum bukan persoalan sama sekali. Sebab Tuhan menyediakannya dan manusia dengan lebih mudah memperoleh dan menikmatinya. Yang menjadi tugas pokok manusia adalah menaklukkan dan menguasai bumi ini. Menaklukkan dan menguasai bumi ini berarti juga menyingkirkan segala rintangannya.
Dan hal itu bisa terwujud kalau iblis dikalahkan. Iblis bisa kalah kalau manusia bisa taat. Taat tak bersyarat. Seperti Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Sayang manusia gagal. Sayang manusia gagal. Mestinya manusia tidak gagal. Sayang manusia gagal, saudara sekalian. Kedatangan Tuhan Yesus memulai kembali tugas yang telah gagal yang dilaksanakan manusia. Kata-kata ini penting. Kata-kata ini penting. Masih bersama saya? Anda yang bingung. Saudara percaya ini kebenaran? Kalau manusia gagal di sini, Tuhan datang. Jadi api peperangan itu pasti sudah dimulai di Taman Eden. Tapi manusia gagal. Manusia mati. Sekarang Tuhan Yesus datang. Salib. Peperangan dimulai lagi. Peperangan lagi. Saya semakin mantap dengan penjelasan yang pernah saya kemukakan. Aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Jadi sebelum zaman Tuhan Yesus itu kuda-kuda, gambaran kuda-kuda kita payu, keliling bumi, kembali ke kandang damai. Tapi Tuhan Yesus datang dilepaskan tempat lainnya, kuda pergi bawa bencana, kuda pergi bawa perang, kuda pergi bawa perubahan-perubahan. Jadi justru Tuhan Yesuslah yang mengizinkan bencana, perang, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dan Alkitab mengatakan sebelum zaman baru semuanya itu harus terjadi. Kok kejam, Pak? Tinggal dari sudut mana Anda memandang. Kalau Anda di pihak iblis, Anda bilang kejam. Karena iblis terganggu. Sebelum yang kuat datang, si pemilik rumah berkuasa dan semua tenang. Begitu yang lebih kuat datang, dia justru memporak-porandakan suasana itu. 1 Yohanes 3 ayat 8, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Tuhan mau melahirkan orang dari Allah dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Ingat penjelasan saya. Lahir dari Allah itu apa? Roh ini kan memang dari Allah. Yang mesti menguasai jiwa. Jadi semua yang dilakukan manusia harus tindakannya dari roh. Dan ini bisa terjadi kalau ada penebusan. Ini dihidupkan, Roh Kudus diberikan. Sebab sebagaimana dosa masuk lewat mata telinga, Injil diberikan. Injil itu kuasa Allah. Pengen nabi-nabi dan orang-orang benar mendengar dan melihat. Mereka kalau boleh menjerit, mereka menjerit apa macam begini aja nih hidup. Allah yang sehebat itu hanya menciptakan hidup semacam ini. Pasti. Makanya kalau sudah membaca Ibrani pasal 11 itu ya. Di ayat-ayat belakangan. Mereka rela digergaji tinggal di gua-gua. Betul gak? Karena mereka merasa ini bukan rumah kita. Betul gak? Betul gak saudara? Baca loh. Kalau Anda amin-amin gak ngerti isinya. Di Ibrani 11 itu kan ada tokoh-tokoh perjanjian lama. Dimulai dari Abraham. Yang meninggalkan Ur Kasdim, dimulai dari Abraham, oke? Yang rela meninggalkan Ur Kasdim, yang rela tidak membangun rumah di tanah Kanaan karena dia merasa orang asing, tanah Kanaan untuk anak cucunya, bukan untuk dirinya. Dia jalan terus, tidak mau balik ke Ur Kasdim, sebab dia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah sendiri. Walaupun saya mati, dia tidak melihat, tidak sampai ke kota itu, dia hanya melihat dari jauh melambai-lambai. Itu bahasa iman loh.
Dan ayat berikutnya itu, demikian pula yang lain. Rela digergaji, dibunuh, tinggal di gua-gua. Karena mereka merasa orang asing di bumi. Kalau boleh menjerit, nabi-nabi dan orang benar ini berkata, hidup macam inikah yang Allah yang baik itu ciptakan? Hanya macam begini. Oke, ada orang kaya raya, punya rumah besar, punya harta banyak. Berapa orang yang bisa punya itu? Kalau sudah punya begitu, seberapa dia bisa senang? Makin banyak, ketika harus meninggalkan makin tragis. Nah, kedatangan Tuhan Yesus memulai kembali tugas yang telah gagal yang dilaksanakan manusia. Ia datang membinasakan pekerjaan iblis. Supaya dilahirkan orang-orang dari Allah yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalau iblis takut melihat darah Yesus, yang membuat takut iblis bukan benda darah itu, tapi maknanya bahwa Tuhan Yesus taat sampai mencurahkan darah. Darah Yesus merupakan representasi dari kemenangannya. Apakah Anda nggak perhatikan kitab Wahyu yang mengatakan iblis dikalahkan oleh dua hal. Satu, darah Yesus dan kesaksian mereka. Mereka siapa? Kesaksian hidup. Bukti dari orang-orang yang bisa taat sampai mati. Seperti Yesus taat. Hanya itu yang bisa mengalahkan iblis. Bukan kesaksian. Saya dulu miskin, sekarang jadi kaya. Saya dulu nggak laku nikah, sekarang saya bisa menikah. Kesaksian mereka. Nah, itu saya sudah panas tuh. Saya pengen menjelaskan tuh kata itu. Dikalahkan oleh darah Yesus dan kesaksian mereka. Tuhan bersaksi, apakah begini? Sesudah selamat aku bersaksi. Enggak, kesaksian hidup. Kalau Adam gagal, Adam kedua Tuhan Yesus, dan dia jadi yang sulung. Ada Adam lain yang tidak seperti Adam pertama yang gagal. Jadi kalau iblis melihat darah Yesus, takut. Kenapa takut? Ketaatannya. Saudara, saya belum sempurna. Tapi saya pengen sempurna. Dan tidak ada hal yang lebih indah dari hidup ini. Kecuali satu hal. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau manusia sebelum zaman Yesus, hidup hanya untuk mempertahankan eksistensinya di bumi. Makan, minum, kawin, dikawinkan. Tetapi begitu zaman Tuhan Yesus, perang. Siapa tidak bersama dengan aku, dia melawan aku. Betul? Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, mencerai-beraikan. Oke Pak, saya bersama Tuhan, aku udah ngelawan. Tapi kalau engkau tidak mengumpulkan, kamu ganggu pekerjaanku. Kamu mencerai-beraikan. Percuma juga. Itu ayat berarti bahwa kita harus memilih Tuhan Yesus atau bukan. Kalau kita memilih Tuhan Yesus, harus mengumpulkan, harus melayani, harus berkorban. Tidak ada kesempatan untuk tidak berkorban. Nah, kalau kita pikir jadi orang Kristen, biar diberkati, kita senang disayang-sayang Tuhan. Sesat itu. Sesat itu. Pasti disayang. Sebab Bapa memberikan putranya yang tunggal itu. Bukti cintanya yang tiada terkira. Betapa gusarnya kita melihat perkembangan kekristenan dewasa ini. Membuat orang tidak berani melepaskan hidup lamanya. Orang mau tiong-tiong di bumi. Nggak ngerti bahwa di bumi ini kita perang. Karena kita bukan dari dunia ini. You are not of the world. Tuhan Yesus berhasil menepis pencobaan di padang gurun. Lukas pasal 4. Di antaranya menolak fokus kepada kebutuhan jasmani. Rubah batu jadi roti. Enggak. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Tapi setiap firman. Kedua, menolak. Ketika ia dibujuk untuk menikmati, memiliki dunia. Yang ayat yang tadi telah kita baca. Tuhan Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Ketiga, ketika Tuhan Yesus suruh menjatuhkan diri. Coba jatuhkan dirimu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Seandainya Tuhan Yesus jatuh dari atap itu, seandainya Bapak pasti menopang.
Jangan ragukan kasih Bapa. Nah sekarang ini banyak pengajaran justru meragukan kasih Bapa. Klaim janjinya, buktikan kasihnya. Apaan sih itu? Mari saya doakan. Saatnya jemaat yang saya layani tidak sedikit-sedikit doakan Pak Pendeta. Tidak ada. Doa sendiri. Udah waktunya mesti dewasa. Dan bisa bertemu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan pribadi. Sebab Tuhan tidak diskriminatif. Semua kita punya kesempatan sama bertemu dengan Dia. Tuhan Yesus tetap memilih salib. Walaupun dihalangi Petrus. Waktu dia mau ke Yerusalem. Tuhan Yesus tetap ke Yerusalem. Ketika di ujung maut. Benar-benar Tuhan Yesus ketakutan. Dan sempat berkata, kalau boleh. Cawan ini lalu daripadaku ya Bapa. Tetapi Tuhan Yesus memenangkan pergumulan itu dengan mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah ya Bapa. Itu hebat. Kalau tidak demikian, semua kita binasa. Dan dia dengan menang itu membuka peluang, kita juga bisa menang. Dengan kemenangan Tuhan Yesus, dia buka pintu, dia buka kesempatan, dia beri peluang, dia beri potensi. Kita menang seperti dia menang. Ketakutan di Taman Getsemani. Rasanya memati, begitu ucapan Tuhan Yesus. Seperti pengecut, seperti just like. Tapi dia bukan pengecut. Dia optimis. Dia berkata kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Dan kemenangan Tuhan Yesus membuktikan bahwa dalam kehendak bebas, roh dari Allah bisa taat. Roh dari Allah, si kunyuk iblis Lucifer jatuh dan banyak roh lain terbawa. Roh dari Allah yang kedua manusia terbawa juga. Tapi Tuhan Yesus membuktikan ada roh dari Bapa yang bisa taat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan dia adalah yang ya dan amin. Dan orang percaya boleh bisa seperti dia. Itu hebat. Ternyata bisa. Lalu Tuhan Yesus dengan optimisnya berkata, you must be perfect. As just your Father in heaven is perfect. Kamu juga bisa sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Tidak seperti iblis yang memberontak. Bapa di surga bisa membanggakan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa bisa membanggakan Ayub, tapi Ayub disentuh hanya sampai tubuhnya. Tapi Tuhan Yesus disentuh sampai nyawanya. Dan Tuhan Yesus membuktikan, dia menang. Apakah Anda berani disentuh sampai nyawa saudara? Tuhan berkata, barang siapa setia sampai mati, akan kududukkan bersama dengan aku dalam kemuliaan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian yang kekasih, di Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 2 ayat 24, 26, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 3 ayat 12, 21. Semua tulisan surat yang diberikan Tuhan Yesus kepada jemaatnya selalu diakhiri, seperti aku menang, kamu harus menang. Oleh sebab itu yang penting hari ini saudaraku sekalian, jangan sombong. Saudara, jangan sombong. Ketika kita dipilih Tuhan, hidup kita sekarang ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali harus untuk melayani Dia. Untuk melayani harus menang dulu. Ini yang namanya menyangkal diri. Ini yang namanya pikul salib. Jangan hanya mengagungkan salib Tuhan Yesus. Jelas salib itu agung. Tapi juga temukan salib saudara. Maka Tuhan mengatakan barang siapa menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Jadi seluruh hasrat kita ini harus semua diarahkan ke sini. Kalau dia sudah mati untuk kita, kita semua sudah mati. Dia mati untuk kita, kalau sekarang kita hidup. Kita hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Ini standar. Jangan saya berkata, waduh khotbah luar biasa. Enggak, ini standar. Kok orang takut miskin? Takut gak punya rumah bagus. Punya rumah bagus pun seberapa lama kita menikmati rumah bagus.
Kalau sudah begini ini Anda nggak pusingkan perpuluhan. Berlipat ganda Tuhan berkati. Nggak dipikir. Kita berhutang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang berhutang kepada kita. Segenap hidup kita mau curahkan seperti anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Persis seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Semua harus diarahkan ke sini. Wah, itu berat, Pak. Anda bisa berkata berat, juga bisa berkata ringan. Itu tergantung dari passionmu, dari hasratmu, dari keinginanmu. Kalau orang berkata, aduh, ada loh sate. Enak banget di puncak satenya. Anda yang gak suka sate, jangankan di puncak, di pantauan dekat itu Anda gak mau pergi. Tapi ada orang ya, berangkat sore untuk makan sate, pulang malam jam 12:30. Ini benar. Kalau Anda berkata itu berat, tergantung Anda punya niat nggak. Tahu nggak kalau ada anak sekolah mau ujian 2 bulan lagi, dia rileks-rileks, kurang sebulan masih rileks-rileks, kurang seminggu masih rileks, kurang 1 hari mah jalan-jalan ke mall. Mamanya berkata, nah besok ujian, jangan jalan-jalan dulu, mam nanti aja. Pulang dari sini, pulangnya udah ngantuk-ngantuk. Dia berpikir, besok jam 4 aku bangun. Besok jam 4 nggak bisa bangun karena sudah terbiasa bangun jam 4. 5:30 baru bangun, kepat-kebit. Udah harus berangkat. Dia berpikir nanti di mobil. Baca buku. Di mobil banyak hal, banyak kejadian, tidak bisa konsentrasi. Dia berpikir nanti 15 menit. Sebelum ujian. Udah ujian baru tahu tegangnya. Akhirnya nggak lulus. Anda menentukan lulus tidaknya dari sejak 2 bulan sebelumnya. Jadi salah banget orang berpikir, nantilah yang penting kita nggak niat untuk menyangkal Yesus. Yudas tidak pernah berniat untuk jadi rusak. Jadi 2 bulan itu menentukan apakah Anda punya minat sungguh-sungguh ikut Yesus dari anak Tuhan atau tidak. Jangan nunggu nanti. Jangan sombong, jangan keras kepala. Jangan berkata, kita baik-baik saja. Oh, binasa. Binasa kamu. Kamu tidak baik-baik. Kamu belum mengerti kebenaran. Hidupmu belum sesuai dengan Injil. Kalau Anda bertanya, Pak Era sudah. Kita nggak berhak menghakimi siapapun. Saya belum sempurna. Tapi yang saya katakan benar-benar sempurna. Mari kita mau mentaatinya. Amin.